Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahya Afiati Ulia, mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran matematika, materi penyajian data dalam diagram batang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semuanya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Ya, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk syafrak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabba wa bilisan dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi dzikri ilma wa dzikri fahma. Amin ya rabbal alamin. Ismanto sehat? Kok masih lemes? Sudah sarapan belum? Oh sudah. Semuanya sudah sarapan? Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar penyajian data dalam bentuk apa anak-anak? Gambar atau nama lainnya apa? Piktogram. Betul. Masih ingatkah kalian penyajian data dengan piktogram? Jadi data bisa disajikan dalam bentuk piktogram, juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana, sudah siap? Siap. Pembelajaran hari ini bertujuan untuk yang pertama, nanti setelah mengamati gambar diagram data, peserta didik dapat menganalisis data berdasarkan diagram data dengan selanjutnya nanti kita juga akan belajar dengan menggunakan duta, dengan permainan duta yaitu dadu penyajian data. Nah, diharapkan peserta didik dapat mengumpulkan data dan menyajikannya dalam diagram data. Are you ready? Oke, sebelum kita mulai, yuk kita tepuk Big One dulu biar tambah semangat. Big One, Big Two, Big Three. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita jeda dulu ya. Pernahkah kalian melihat diagram data? Mana kalian melihatnya?
iya betul. Tepuk tangan untuk dia. Ya, lagi ya. Oke, Devi. Kelas 4 laki-lakinya ada 10, perempuannya ada 16. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Devi. Anak-anak sudah bisa membaca data yang menganalisis data berdasarkan diagram data. Selanjutnya, sekarang coba kira-kira data tadi itu cara pengumpulannya bagaimana ya? Bagaimana cara mengumpulkan data? Wawancara, apalagi? Pencatatan langsung, apalagi? Tanya jawab sama dengan wawancara. Oke, selanjutnya ketika data sudah dikumpulkan, bagaimana ya cara menyajikan data dalam bentuk diagram data? Membuat garis dulu, kemudian membuat batangnya. Batangnya dibentuk apa ya? Persegi panjang, betul. Nah, sekarang waktunya kita bermain dengan dadu penyajian data. Ini sudah Ibu siapkan. Namun sebelumnya kita akan membentuk kelompok dulu. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ini Bu Guru sudah menyiapkan kertas yang berisi nomor. Setelah itu nanti kita akan baris di sini, kemudian sambil menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa ya? Bisa. Anak-anak menunjukkan, nanti Bu Guru bilang kepala, ya pegang kepala, pundak, kepala, pundak, lutut. Ketika Bu Guru menyebutkan kaki, ini anak-anak mengambil kertas ini di bawah. Nah, nanti setelah itu mengelompok berdasarkan nomor yang diperoleh. Kelompok 1 dengan kelompok 1. Jadi yang dapat nomor 1 ya mengelompok dengan nomor 1. Yang dapat nomor 2 mengelompok dengan nomor 2. Oke, jelas? Jelas. Sekarang silakan semuanya ke sini. Garis yang rapi. Apa ya? Dan kepala. Sambil nyanyi bersama-sama 1, 2, 3. Kepala. Baik, anak-anak sudah mengelompok bersama kelompoknya ya. Nah, sekarang waktunya bermain dengan kita dadu penyajian. Nah, cara mainnya adalah nanti akan masing-masing kelompok akan dulu berikan satu dadu yang berisi aneka gambar ya. Kemudian guru akan memberikan juga lembar kerja. Nanti cara mainnya silakan anak-anak bersama anggota kelompoknya melempar dadu ini sebanyak 20 kali ya, 20 kali. Kemudian nanti dilihat, dicatat, oh yang keluar apel misalnya, keluar apel, maka di tabelnya di sini ditulis 1 ya. Yang kedua apa, lemparan kedua lemon, catat. Nanti setelah 20 kali dihitung banyaknya, frekuensinya. Setelah itu dibuat dalam diagram data. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Siap semuanya? Siap. Oke. Ini dibuat. Oke, semuanya sudah dapat. Silakan ayo. Sudah dimainkan. Dilempar dadunya, kemudian dicatat hasilnya. Ada yang menulis.
lagi, berapa lagi? Sudah berapa kali? Ya, yuk lanjut lagi. Ya, mata. Sudah. Ada yang menunjuk, ada yang melempar, ada yang mencatat ya betul. Jadi dilempar lagi. Kamu belajar. Asal, ayo. Beda lagi. Berapa kali? Kurang 9. Ayo bergantian. Ada yang menghitung. Sudah berapa? Halo? Menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, semuanya sudah selesai? Nah, sekarang secara bergantian masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk diagram data. Siapa dulu yang mau maju? Saya dulu. Oke, kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Bunga Mawar mendapat 3, Bunga Rafflesia Arnoldi mendapat 4, Bunga Anggrek mendapat 3, Bunga Melati mendapat 2, Bunga Sepatu mendapat 3, Bunga Matahari mendapat 5. Oke, diagram datangnya coba dicek lagi. Sudah betul belum? Sampun. Bagaimana kelompok yang lain sudah betul belum diagram datangnya? Sampun. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana lagi yang siap maju? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
frekuensi 5. Sawi mendapat frekuensi 2. Pare mendapat frekuensi 2 juga. Sebu mendapat frekuensi 7. Tomat mendapat frekuensi 1. Oke. Coba kelompok yang lain diperhatikan untuk diagram datangnya, apakah ada masukan? Sudah betul. Gimana? Coba diperhatikan ya. Ini seharusnya agak geser ya. Tidak berdampingan seperti yang lainnya. Ada jedanya, ada selanya. Oke, nanti bisa diperbaiki lagi. Kelompok 2, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Saya Bu. Oke, yuk. Silakan. Tepuk tangan dulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Anggur 3, strawberry 5. Oke, sudah. Coba. Apel berapa tadi? 3. Anggurnya? Ya. Oke, betul. Ya, nggak apa-apa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Pesawat 1, kapal 5, Honda 2, mobil 3, becak 4, sepeda 5. Oke, sudah betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anak, semuanya tadi sudah praktek dengan permainan penyajian data untuk mengumpulkan data dan menyajikannya dalam diagram data. Semuanya sudah benar tadi dari hasil presentasinya. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, jadi tadi diagram batang itu apa? Diagram batang adalah Batang untuk menunjukkan jumlah atau frekuensi data. Nah, anak-anak, diagram batang itu bisa dijadikan dalam bentuk vertikal. Seperti yang anak-anak buat tadi, juga bisa disajikan dalam bentuk horizontal. Ya. Setelah praktek tadi, anak-anak coba disampaikan lagi bagaimana cara membuat diagram batang. Membuat garis lalu membuat batang. Membuat garis. Lalu membuat batang. Membuat garis apa? Vertikal dan Horizontal. Baru setelah itu dibuat batang yang berbentuk sesuai dengan data. Ya. Selanjutnya, Guru juga mau menyampaikan bahwa dalam menyajikan diagram batang itu tidak hanya menggunakan kertas dan pulpen seperti ini, tapi penyajian data dalam diagram batang juga bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel. Anak-anak kan di TIK diajarkan Microsoft Excel ya, tapi ini belum sampai pada diagram batang. Kemudian aplikasi yang lain juga bisa menggunakan Gimsi.com. Kita akan mencoba. Nah, Guru ambil dari kelompok 2. Silakan maju deh. Nah, di sini ada gambar wortel, ya sama Desi.
bisa maju. Nah, kita akan mencoba menyajikan diagram batang yang telah kalian buat menggunakan aplikasi ginzi.com. Ya, ini dari kelompok 2 yang mewakili. Silahkan dibacakan Desi. Ada wortelnya berapa? Oke, kemudian Bu Naya silahkan dibuat diagram batangnya. Oke, sekarang selanjutnya apa? Timun 5. Inilah hasil diagram batang yang telah dibuat menggunakan aplikasi ginzi.com. Nanti kelompok yang lain akan diberi kesempatan di lain waktu di pertemuan berikutnya, oke? Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan untuk budaya Desi. Selanjutnya, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati video pembelajaran tentang penyajian data dalam bentuk diagram data. Disimak ya. Kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen stroberi. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih kamu adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya kan? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen stroberi dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Ini hari Senin sampai Minggu. Yang kanan kita isi nilai tabungan kamu setiap hari. Sekarang kakak ajarin kamu cara mengubah data dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Pertama, kita bikin dulu garis tegak lurus kayak gini. Tiap garis kita kasih skala. Jaraknya harus sama ya, Mimi. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai tabungan. Garis yang mendatar kita kasih skala buat hari. Terus untuk batangnya lebarnya mesti sama, tapi tingginya ngikutin data. Wah, dari diagram ini aku langsung tahu kalau aku paling banyak nabung di hari Jumat dan paling sedikit nabung di hari Minggu. Terus karena setiap hari ada batangnya, berarti aku nabung tiap hari. Pintar. Anak-anak, setelah mengamati video tadi, tentu menambah pemahaman anak-anak ya terhadap diagram batang. Oke. Coba sekarang kita simpulkan bersama-sama. Tadi diagram batang itu caranya bagaimana? Langkahnya membuat garis vertikal dan Horizontal. Setelah itu Membuat batang membuat batang dengan bentuk sesuai dengan datanya.
Kemudian bagaimana tadi jarak antara batang satu dengan batang yang lainnya? Harus sama, jaraknya harus sama. Kemudian untuk tingginya menyesuaikan datanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen untuk mengukur pemahaman anak-anak semua. Silakan dituliskan nama, kemudian dikerjakan secara mandiri. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Ya. Oke, coba buku cek sebentar ya, evaluasi sebentar. Ini hasil asesmennya sudah bagus, banyak nilai yang di atas KKM, nilainya sudah bagus-bagus. Namun ada beberapa anak yang masih perlu belajar lagi. Nah, nanti ini akan guru bagikan ya. Untuk yang nilainya lebih dari 75, maka untuk selanjutnya sebagai pengayaan supaya tambah paham, tugasnya adalah silakan nanti anak-anak membuat atau mengumpulkan data tentang bulan kelahiran dari teman-teman kalian. Ya, kemudian disajikan dalam diagram barang untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, sedangkan nanti setelah guru bagi yang nilainya kurang dari 75, sebagai bahan perbaikan, silakan anak-anak mengumpulkan data dan menyajikan data tentang jenis kelamin anggota keluarga. Ya, anggota keluargamu ada berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Kemudian disajikan dalam diagram data. Paham? Baik, anak-anak, coba sekarang kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya. Coba anak-anak hari ini sudah belajar apa? Bagaimana perasaanmu dalam mengikuti pelajaran? Ada yang sedih? Selanjutnya apa manfaat yang kalian peroleh dari belajar hari ini? Oke, jadi tahu menyajikan data dalam bentuk diagram data. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya? Atau menyampaikan keluh kesahnya? Ya, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi